Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah, baik dari mara bahaya maupun dari wabah penyakit. Nah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di bab 2, yaitu tentang listrik statis. Pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih listrik statis itu? Dan apa saja contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain, atau dengan kata lain, bahwa muatan listrik statis itu diperoleh dari gesekan dengan benda lain. Contoh fenomena listrik statis diantaranya batang karet keras, batang kaca atau penggaris plastik yang digosok dengan sepotong kain. Atau bisa juga ditemukan dalam fenomena menyisir rambut kering dengan sisir plastik, maupun menyetrika baju nilon, bahkan pada skala besar proses terjadinya petir. Misalkan sebuah mistar terbuat dari kaca, kemudian digosok dengan kain wol. Seperti yang anak-anakku sekalian ketahui, bahwa setiap benda pasti memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ketika kaca kita gosok dengan kain wol, maka muatan negatif pada kaca akan berpindah ke kain wol. Setelah kaca digosok dengan kain wol, maka kaca akan bermuatan positif karena semua elektron atau muatan negatifnya kaca berpindah ke kain wol. Muatan listrik. Benda yang digosok dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis disebut benda tersebut bermuatan listrik. Muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Untuk sifat muatan listrik, jika muatannya sama maka akan saling tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik, seperti yang Ibu tampilkan gambar berikut ini. Misalkan ada dua muatan yang sama, muatannya adalah negatif dan negatif. Perhatikan arah muatannya, mereka akan saling tolak-menolak atau saling berjauhan. Berbeda ketika muatannya itu tidak sejenis, yang satu bermuatan negatif dan yang lainnya bermuatan positif. Perhatikan arahnya, mereka akan saling tarik-menarik. Jika kita gambarkan gaya listriknya, kira-kira seperti ini ya anak-anak. Perhatikan, ada dua muatan positif dan negatif. Untuk muatan positif, arah gaya listriknya menuju keluar. Sedangkan untuk muatan negatif, arah gaya listriknya menuju ke pusat. Hukum Coulomb. Interaksi antara dua muatan tadi, entah itu dia tarik-menarik ataupun tolak-menolak, disebabkan karena adanya hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan tentang hubungan antara gaya kedua muatannya atau dengan jarak antara kedua muatannya. Atau secara matematis bisa kita tuliskan sebagai berikut. Fc sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana Fc adalah gaya Coulomb satuannya Newton, sedangkan Q1 dan Q2 adalah muatan listrik satuannya Coulomb, R adalah jarak antara dua muatan 1 dan muatan 2 satuannya meter, sedangkan K adalah tetapan perbandingan disebut dengan tetapan hukum Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan buka Classroom dan baca petunjuk soalnya, serta perhatikan batas penyetoran tugasnya. Karena semakin cepat kalian menyetor tugas, maka nilainya juga akan maksimal. Dan sebaliknya, kalau soalnya dikumpul melewati dari batas penyetoran tugasnya, maka nilainya juga akan berkurang. Nah, anak-anak, tetap ikuti protokol kesehatan,
Dan ingat pesan ibu yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.